Terus tadi kalau yang saya ini Ustaz, yang tadi mengenai apa namanya, kan saya kan dapat keris nih Ustaz, gitu kan. Itu kan Oh, saya iya. anggap, nah saya itu kan kemarin tuh dengar dari Ada dramanya dulu kan? Ada dramanya kan? Iya, katanya itu. dramanya. Bukan Terus simpenan yang ada di kota kan? iya, gitu ya. gitu. Nah, Yang artinya biasa kan begitu. Kemudian kan kalau bahasanya orang Jawa tuh berarti emang itu punyanya Uut gitu. Nah itu saya makanya kemudian saya bagusin. Jadi ya Belum besok. jadi saya bagusin, saya cuci rawat dan gitu ya. Nah terus saya Warnanya nih. ada warna itunya. Ya karena dulu saya waktu kecil main saya di Besalen. Besalen itu pandai besi. Yang kalau dulu itu tinggalan dari buyut, yaitu beliau biasa mengerajin keris juga. Oh gitu. Nah saya memang ini apa namanya, dan kalau yang saya itu kan jadi sekarang itu kan punya 3 keris itu kan Ustaz. Yang pertama itu memang yang udah lama dan yang istilahnya nggak bisa dipegang sama banyak sepupu saya. Katanya lagi kan. Gitu. Nah sampai kemudian akhirnya itu ke saya dan alhamdulillah sih nggak ada apa-apa kan gitu ya. Nah ini saya berniatan, saya pikir mungkin itu bagian dari ya udah tuh memang istilahnya kan benda Warisan. antik ya, warisan. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Ya kalau saya lihat dari kisah mendapatkannya itu banyak tanda tanya. Kalau misalnya memang sesakti apapun ya keris itu, misalnya ini dalam tanda kutip ya sakti apapun seperti yang memiliki sejarah yang tinggi ya, kerisnya Pangeran Diponegoro misalnya. Dibawa ke Belanda. Ya masih utuh sampai Belanda. Kemudian nggak bisa pulang sendiri tuh. Ya harus dipulangin dan itu negara gitu. Ya karena banyak di dunia gaib itu orang pura-pura. Ya banyak triknya lah. Kalau yang sudah tobat biasanya cerita. Ya kan kita banyak. Dulu saya main gini-gini gitu. Orang yang pernah tobat dari dunia kayak gitu kan cerita dulu bisa kayaknya kalau orang ini setrum gitu. Itu ada trik-triknya gitu. Ada juga yang trik kayak misalnya kayak keris gitu, bisa jadi dia punya suruhan orang sebelumnya naruh di benda di situ. Itu yang masih sangat ini ya, konvensional lah gitu ya. Yang kelas masih ini. Pengantar. Iya, ada itu nanti taruh di sana gitu. Nah, kemudian kalau seumpama misalnya itu bisa benar ditarik, tidak harus di tempat situ. Misalnya ini tanahnya Mbah Uyut tadi ya, nggak harus di situ. Kalau memang ini kan dia bisa pergi kemana-mana. Bisa aja kita di hotel langsung dipanggil. Kalau logikanya dia bisa jalan-jalan dan tapi ada kemungkinan itu tadi mungkin sudah ditaruh duluan. Kalau yang agak lebih tinggi ada khadam yang bisa membawakan. Jadi memang bisa tuh muncul gitu, itu memang bisa. Nah itu kalau ada bantuan jin mungkin, tapi kemungkinan kalau sampai sekarang itu kecil sekali. Ya, tapi makanya tadi kan saya sebelum mulai ini nanya waktu itu ada nggak semacam kamera gitu, ada CCTV di situ kan bisa selama berapa hari ini ada orang masuk ke situ nggak gitu ya. Karena kalau hanya pengakuan dan ini kita nggak ada, kalau tiba-tiba begini bisa aja sebelumnya di dalam ini bajunya misalnya kemudian dikeluarkan. Ya. Kecuali kalau ada misalnya kamera dan ini dia dilepas betul-betul nggak ada, mungkin itu masih mungkin ya. Jin itu bisa menghantarkan itu bisa. Yang awalnya dulunya ditutup, kemudian dibuka tabirnya itu mungkin. Tetapi kan yang sekelas Diponegoro aja nggak kayak gitu. Terus yang pusaka-pusaka di keraton itu nggak kayak gitu juga. Dan maaf, keris itu dibuat bukan diambil dari alam. Jadi sampai mungkin kerisnya empuk gandring pun gitu ya. Itu yang nggak bisa kita panggil gini. Kecuali mungkin sudah hilang kemudian ditaruh di mana, ya di situ nggak mana. Kalau katanya cerita bisa pindah bisa itu mungkin sih mungkin. Tapi tidak selalu begitu. Contoh misalnya kalau dulu cerita bahasa itu kalau mau buat keris ada benda misalnya berupa besi, ya berisi bajanya ya baja aja.
kemudian ada kayak meteor gitu ya, mungkin kecil tapi kemudian dimasukin di dalamnya. Ada kayak gitu mungkin. Tapi itu juga dibawa oleh orang. Dulu kisah ada yang istilahnya cocok nggak cocok kan. Waktu itu mau dibawa ke rumah Pak D, dia sudah ditaruh di dalam. Kemudian dalam malamnya dia mimpi bahwa seperti kedatangan tamu, kemudian nggak mau masuk. Nah ini syarat, berarti ini nggak cocok, kemudian dibalikin kayak gitu. Nah, tapi aku nggak ngalami kayak gitu kan, Pak? Saya malah ngalaminnya sering itu waktu yang keris yang pertama tuh saya lagi tidur, kebayangnya keris terus gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu keris itu sebenarnya mau dibawa sama kakak saya. Terus waktu kita lagi malam-malam tidur, saya malah mimpi itu saya bilang sama kakak saya, gua kebayang keris itu, lu bawa deh itu kerisnya kayaknya maunya sama lu, dia bilang gitu. Nah kalau itu mungkin juga kalau kerisnya ada khadamnya. Jadi keris bisa ada khadamnya juga. Itu yang bisa, yang katanya istilah keris bisa membuat jadi bisa nyembuh orang jadi berwibawa, bisa segala macam. Ya itu kalau diyakini kayak gitu kan, itu kan nanti jadi jimat kan gitu. Kalau kita bicara keris sebagai alat perang, itu membanggakan. Dan itu memang dulu Pangeran Diponegoro kan pakai itu. Dan orang-orang setelahnya juga itu sebagai senjata tajam, senjata membunuh. Tapi kalau tanpa keris, sama kerisnya lari sendiri itu ya enggak, itu khayalan aja itu. Nah, pertanyaannya kalau saya simpen tuh kira-kira gimana katanya? Nah ini kalau menyimpan ini kan kaitannya kalau dengan jimat, Nabi kan bersabda, Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sebenarnya mantra-mantra, ya artinya doa-doa yang mengandung kesyirikan ya. Jadi disebut mantra biasanya kan bukan doa dari ayat atau hadis. Kemudian tiwalah itu jimat-jimat. Biasanya kalau anak kecil dikasih kalung dari apa? Tujuannya gini, biar terhindar dari apa? Ain kalau orang Arab ya. Kalau orang Jawa mungkin terhindar dari kesambet ya. Dan seterusnya kayak gitu ya. Terus kasih gelang dan seterusnya. Itu tiwalah. Kemudian tamaim ya atau jimat. Kemudian tiwalah itu misalnya ada seorang istri yang biar suaminya itu hanya sama dia saja, itu namanya pelet, tiwala atau mahabbah. Itu hadis? Ada. Nah hadis Nabi mengatakan syirkun gitu. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sebenarnya tadi mantra-mantra, kemudian jimat-jimat dan pelet itu syirik. Kemudian Nabi zaman dulu udah ada pelet itu. Oh iya sudah ada. Ya sudah ada. Tapi kalau kita melihat sebagai benda kemarin, benda keris diwariskan, dirawat supaya tidak tambah rusak. Sebatas itu aja yang sementara ini kita. Ya, jadi kan penjelasannya tadi kenapa disebut tamimah, disebut jimat itu sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan atau bisa menarik manfaat atau ya apapun manfaatnya, atau menolak bala, menolak madarat, bahaya. Nah itu sudah disebut jimat. Apapun bentuknya, bisa keris, mungkin sekarang bisa handphone, bisa kartu, bisa tulisan, bisa gelang, bisa kalung, macam-macam. Kalau orang Arab dulu, karena ini kaitannya dengan hadis kan, banyak kisah manik-manik. Kalau di sana mungkin pukur ya. Kalau di lautan itu apa yang jangkar? Bukan ya. Mutiara. Nah, yang kayak siput itu loh, kerang. Ya itu kerang itu dilobangin, nah kemudian dijadikan jimat. Nah, itu ada wadah, macam-macam namanya. Kayak kita juga macam-macam bentuknya, tapi pada intinya sesuatu yang diyakini memiliki bisa menarik manfaat atau menolak madarat, yaitu disebut jimat. Ya. Nah kaitannya dengan Mas Satrio tadi. Nah, ini benda ini kan ingin dijaga di ini kan gitu. Lestarikan. Ya. Kita lihat asal usulnya. Kalau betul ini benda yang memang artinya ya tidak ada khadamnya, tidak pernah digunakan ini dan itu, tidak masalah. Tapi kalau mungkin dalam riwayatnya ini dulu sudah pernah digunakan sebagai jimat, kalau menurut kita sebaiknya jangan. Jangan disimpan, karena dia akan tetap menjadi jimat. Walaupun niatkan kita cuman. Iya, karena ya ini kan
kejadian saya udah berkali-kali. Mungkin pernah cerita orang yang ya secara usia udah tua, sakit udah lama, bahkan koma 3 bulan. Banyak tuh Ustaz. Jadi yang Kisah kayak gitu kan. Kemudian ini kaitannya dengan ruqyah, biasanya kalau kita nanya apakah ada sesuatu yang disimpan. Karena sesuatu yang disimpan itu biasanya ada nilai plus. Ya, dia nempatkannya di tempat yang ini, bahkan ada yang masih dikasih makan, misalnya ada bunga kantil, bunga ini, atau minyak ini, minyak itu. Nah, itu berarti masih aktif kan gitu. Nah, kemudian kita bersihkan dari itu. Biar tidak ada ketergantungan dengan benda-benda. Ketika itu kita musnahkan misalnya, dimudahkan caranya. Jadi istilahnya jangan ada dualisme iman gitu. Nah itu dari disebut syirik. Jadi itu waktu Ustaz istilahnya musnahkan jimat-jimat itu, orang itu meninggal Ustaz. Dengan mudah. Dan misalnya sering pagi ini ada yang besoknya, ada yang mungkin 2 hari, ada yang sepekan, ada yang ya paling lama mungkin sebulan pernah. Karena waktu itu dia bentuknya lukisan. Iya, lukisan katanya Nyai Roro Kidul katanya. Dia kayak lukisan perempuan. Nah, orang itu melukisnya tanpa lihat. Jadi gerak sendiri tangannya. Dan bagus sekali lukisannya. Gua pernah tuh melukis bergerak sendiri. Nah, iya. Pengalaman kan? Gua hapus. Gua takut lihatnya gua hapus. Oh gitu. Padahal lo nggak bisa gambar. Iya. Kayak gitu. Ada Jadi, yang kayak gitu. pertama gua ngelukis begini ya. Gua begini. Gua ngelukis begini, horizon gini, nggak ada artinya. Nah, kadang dibalik gini nih. Begitu dibalik ini ada gambar yang Anoman. Oh ya? Langsung gua hapus. Salah. Iya, warna putih. Memang gua pakai tinta putih itu, bergetar tangan. Bergerak sendiri ya. Iya, sekali itu aja. Di TV kan waktu itu ada yang matanya ditutup, siapa gitu. Iya. Ya, itu ada yang gerakin. Iya. Ya itu waktu itu saya bilang kalau memang ini dianggap bermanfaat, ini kaitan dengan keris juga. Iya. Bisa dikasih ke ini cakra apa itu purbakala itu, cagar budaya. Museum. Nah, ya nanti dia yang menilai ini layak dijadikan masuk museum atau enggak. Nah, kalau itu Ada nilai sejarahnya apa tidak, gitu. itu lebih aman menurut saya. Secara ini nanti secara iman kita, juga secara keturunan-turunan, jangan sampai khadamnya itu ganggu-ganggu gitu. Kemarin sih waktu saya bilang saya ada anak saya kan apa namanya tanda kutip ini lahir di Amerika, berpikir kan ya. Iya. Begitu saya bilang ya itu Chris, saya cerita sama Chris kan. Dan ntar mau Abi bawa pulang. What? Why? Ngapain dibawa pulang kayak gitu-gitu? Mending ini apa namanya pisau cap garpu. Tajam. Oh jadi mendingan kita cek dulu ke museum atau ke taman mini kali ya? Apalagi kalau yang dapat nangkap tadi saya udah enggak ini deh. Oh. Dari bentuknya aja itu kelihatan nggak begitu ini. Biasanya diluakan banyak itu. Oh gitu ya. Iya, coba nanti kita ini kan. Jadi dibersihkan aja, artinya nggak perlu kayak begitu. Kalau mau buat baru, mungkin untuk semacam, ini apa namanya hasil karya leluhur gitu. Boleh saja, tapi nggak usah pakai khadam-khadaman. Mau nanti warangkanya pakai emas juga nggak apa-apa, kan jualan emas juga. Iya betul. Iya. Jadi khadam itu justru yang harus. Iya, karena kaitannya itu tadi diyakini atau pernah digunakan diyakini itu bisa berpengaruh. Walaupun kita nggak minta, Ustaz. Walaupun nggak minta, karena dulunya sudah kayak begitu. Sudah otomatis ibaratnya. Jadi ntar jangan-jangan walaupun kita nggak minta, kayak tukang itu kan, kayak tukang yang pauga itu kan, kita nggak minta servisnya, tapi minta duit juga dia gitu karena dikasih. Karena kan kodam ini bisa gitu juga ya. Kita nggak pernah minta, cuman suatu saat deh istilahnya, gua bantuin lu loh, tapi kan gua bantuin gitu kali saatnya. Betul. Makanya kalau dalam dunia kita ruqyah itu istilahnya kita berlepas diri. Ada ikrar berlepas diri. Ada ikrarnya kan janji atau sumpah atau apa. Kita menyatakan bahwa berlepas diri dari mereka.
Oh. Nah, ini kalau tadi kan sudah bilang kan kalau korin emang udah Allah kasih kita, Ya, nggak itu bisa kita ini kan. nggak bisa dirukyah. Kalau Biasa merukyah. Dan itu hanya mengikuti kaidah al-iman yazid wa yanqus. Jadi iman itu bisa meningkat ketika dengan amal baik. Ketika iman meningkat, korin yang tadi lemah. Tapi kalau imannya lemah, amalnya bandel ya, korinnya yang kuasa. Tapi kalau di komik-komik kan suka ada tuh kan yang putih sama yang merah kan gitu. Nah, kalau yang tadi saat yang kodam itu kita jadi walaupun nggak minta nih, terus katanya, saya terus terang saya khawatir saat ini itu, makanya ntar saya bisa ini saya minta dirukyah ya. Tapi itu tadi caranya gimana supaya kita menghindari ada kodam yang mau itu? Ya, tadi yang berbarok tadi ya? Baro'ah itu berlepas diri. Berlepas diri? Iya, dia melepaskan diri dari mereka. Ya, tidak semuanya kan keturunan itu diikutin juga. Karena dia ngikuti sesuai dengan ketentuan mereka dunia. Ada misalnya ada kesamaan karakter, ada kesamaan tanggal lahir, ada ada sebagian gini yang dulu yang pernah kita tangani gitu ya. Jadi anak pertama dari anak pertama ada yang gitu, ada yang bontot dari yang bontot. Pokoknya tergantung ya, tergantung perjanjian. Ada yang seling tiga gitu. Ini misalnya si A nanti kena si C gitu, kan tiga gitu. Ada yang kayak gitu. Tergantung ininya dulu perjanjiannya. Jadi kita caranya gimana tuh kalau kita mau putusin, perjanjiannya putusin. Ya putus. Caranya kira-kira yang Pertama, gampangnya kira-kira gimana tuh? ya kayak rukyah juga. Kita bisa berwudu, kemudian doa, istighfar ya, baca syahadat yang menguatkan gitu kan, baca sholawat itu awalan doa lah gitu ya. Kemudian setelah itu mohon pada Allah, ya Allah jika ada semacam ya warisan atau bawaan dari leluhur misalnya dari jin, setan atau khadam ya, mohon dilepaskan semuanya gitu. Dan bisa kita katakan kalau memang yang rasa itu sekarang zamannya sudah beda. Saya katakan gitu. Zaman dulu mungkin itu sangat membantu, dan ini sekarang iman kita sudah menyatakan bahwa kalian itu sudah berlepas dari saya gitu. Maka saling memaafkan kalau ada kesalahan, dan kalian pergi ke alam kalian gitu. Jadi hamba Allah yang baik. Kemudian kita baca tentang surat Baro'ah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu kan ada pembatalan perjanjian. Ya, karena sudah tidak sesuai dengan itu tadi hukum yang ada kan gitu. Tidak sesuai dengan hukum Allah, tidak sesuai dengan syariat kita. Hukum yang kita pegang. Iya. Kan istilahnya kalau dalam dunia hukum kan begitu kan. Kalau sudah tidak sesuai dengan ini ya kita sudah itu. Kemudian di surat ini Al-Mumtahanah, surat ke-6 ayat 4, 60 ayat 4 ya. Nah, itu kisah tentang Nabi Ibrahim. Nah ini Nabi ya, Ibrahim itu bapaknya para nabi, tapi karena bapaknya nggak sesuai kan, nggak sama dengan dia Baro'ah juga. Iya. Bapaknya Nabi Ibrahim tidak sini makanya. Iya, dia berlepas diri dari bapaknya kan, dari kekufurannya kan. Sebagai anak kisahnya kan ketika disuruh bawa patungnya, ya digotong ibaratnya gitu, tapi dinudahin juga gitu, untuk menunjukkan ke bapaknya gitu. Oh, yang begini kok disembah gitu kan. Tapi kan dia nggak bisa maksa bapaknya kan gitu. Nah di situ dinyatakan inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, kemudian di situ dinyatakan ada kita masih ada permusuhan kalau selama kalian masih kufur. Sampai kalian beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Wa bada bainana bainakumul adawata wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Hingga kamu beriman kepada Allah. Sendiri. Wahdah itu tauhid. Nah, sekarang misalnya nih kan harus udah nggak apa-apa jinnya jin muslim. Walaupun jin muslim dalam tubuh kita tetap harus kuat tapi ya. Iya, dari mana tahunya muslim? Orang yang pakai KTP aja belum tentu dia benar. Oh, ngaku-ngaku bisa ya. Seringnya begitu.
Ya kalau dia benar muslim yang baik, dia tahu bahwa ini bukan tempatnya, dia akan pergi. Oh. Yang sudah tahu begitu, pergi. Karena menempati sesuatu yang bukan tempatnya kan zalim. Oh. Kayak rumah orang. Ya, kalau mengenai ini nih, Ustaz, leluhur ya. Ya. Leluhur kan apa nih? Ya kalau dulu kan bapak, kan nanti sampai ke kakek, buyut segala macam. buyut, canggah, wareng, udek-udek apa ya. Mestinya kan dari awal kan mereka juga saling mendoakan keturunannya. Ya kalau baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan mendoakan juga menjadi orang yang bertakwa. Iya, artinya turun temurun kan. Iya. Doa kan turun temurun. Doa yang baik itu. Nah, betul. Nah, kemudian kalau ada satu leluhur yang mendoakan kebaikan, tapi ya tadi misalnya kayak Uut tadi didoakan oleh leluhurnya, kemudian ada misalnya kalau sekarang mungkin handphone gitu ya, mau dititipin ke dia nanti leluhurnya itu kan mungkin bentuknya seperti barang pusaka atau apa, itu kira-kira gimana hubungannya? Kalau ada wasiat, benar-benar wasiat, misalnya sebelum meninggal dia nulis nanti ini kasihkan cucuku yang terakhir misalnya gitu. Nah itu bagian wasiat boleh dikerjakan sebagian wasiat. Tapi kalau isi wasiat itu ada bertentangan dengan tauhid, dengan akidah, ya nggak wajib dikerjakan. Iya, tapi itu yang resmi ya. Apalagi yang nggak resmi, yang kalau lewat mimpi kayak itu masih banyak kemungkinan disusupi yang tidak itu. Ya. Gitu. Ya, apalagi kaitannya dengan masa ya itu tadi merawat, jimat atau apa gitu itu ya biasanya ya itu cara jin untuk supaya tetap dia diakui. Tetap eksis. Zaman gini. Dan itu kan menggoda terus nanti artinya. Iya, nggak baik lah. Iya, artinya kan kalau setan itu kan istilahnya sampai titik terakhir penghabisan. Loh iya, sampai hari kiamat. Iya. Orang kita. Iya, kan orang itu kan makanya kita berdoa husnul khatimah kan. Artinya kan emang akhir yang baik kan. Artinya kan ada banyak cerita orang yang berbuat kebaikan begitu di akhir hayatnya itu yang ditakutkan. Gitu saja. Ya, karena jin itu bisa datang di akhir-akhir hayat itu menyerupai orang-orang yang kita sayangi, yang kita hormati. Oh, itu. Dia akan membawa ke akidah yang beda. Kan dulu ada kisahnya Imam Ahmad, itu ada sahabatnya Imam Ahmad itu mau meninggal, kemudian disuruh baca la ilaha illallah, dia menolak. Ketika siuman ditanya kenapa tadi baca la ilaha illallah kamu? Karena ada setan yang ngajak saya ke Nasrani gitu kan, ke Yahudi gitu, dan menyerupai bapaknya dia gitu. Nah itu kalau dalam pertarungan makanya disebut sakarat kan gitu. Sakaratul maut itu kan sangat menegangkan. Iya. Ibaratnya mencetak gol ya. Oh itu cerita. Cerita ya tuh. Iya kan? Gol apa ya? Itu offside gitu ya. Iya. Oh. Itu sangat ini Pak. Bahaya kalau gitu saja. Ini kan masalahnya kan tentang akidah. Tentang iman bil ghaib itu sangat tipis sekali kaitannya dengan syirik. Kata-kata dia juga nih kiai beneran nih. Tipis ini banget kita diskusi. Sangat tipis. Iya, kayak jenius dengan gila kan tipis juga. Saya bagian gila ya. Ini Ustaz, udah lama gak ketemu saya. Gitu, tiba-tiba ayo gitu. No, gimana kabar lu, No? Gue baik, tapi gue agak sakit tuh, gue rada gila gue. Tapi makin lama kelihatan pinter. Nah itu berarti dihilangkan gila. Dia bersih psikiater. Sekarang jadi psikiater berarti. Langganan psikiater. Kalau langganan kan udah pengalaman, sama aja dengan kuliah praktek kan. Pengalaman. Karena banyak teman saya yang dulu di rukyah sekarang jadi perukyah, apalagi begitu. Oh gitu. Iya. Ya salah satu istilah pertahanan yang baik itu kan kita menyerang. Nah sekarang Ustaz, saya ini agak mengenai rukyah ya, tapi mengenai teman kita yang kemarin Ustaz, yang di itu kan dia istilahnya kan rajin ngaji, dan dia kalau bicara tauhid Ustaz, bicara akidah, aman di antara teman-teman kita tuh istilahnya
Ustadz akidah. Ya saya bilang itu cocoknya jadi penasihat, saya bilang gitu. Tapi bacaan Qurannya dibenerin dulu. Nggak, maksudnya kok bisa artinya bisa rajin tilawah ini kok masih Oh ada mungkin jin di dalam. dalam masalah jin itu bisa saja. Bahkan jin bisa membantu jadi dai. Oh, ya? Iya, ini kejadian tahun 2003, 2004 itu ada seorang ustadz ya, datang ke saya. Ustadz, cerita saya ini bisa ngobatin orang dengan caranya air, saya tiup Bismillahirrahmanirrahim, orang sembuh. Nah, itu kan istilahnya kan cara Nabi juga dalam Oh ini iya, kan. baik, Al-Fatihah. Bismillah aja dia, nggak Fatihah, nggak. Kalau istilah dia kan rukyah panjang-panjang ngapain gitu kan. Nah, kemudian kalau ada benda hilang, dia bisa menunjukkan di mana gitu. Gue pernah begitu. Gue pernah. Waktu pertama kali ketemu Yudi tuh. Ini sama abangnya. Jadi ceritanya kan dia baca masalah gaib waktu itu, kemudian datang Ustaz, dia penceramah juga. Saya ini bisa ngobatin, tapi kepala saya pusing gitu. Nah, gitu. Ya, terus yang kedua, saya itu bisa nunjukin barang orang yang hilang. Motor saya pekan lalu juga nggak tahu kemana gitu. Oh gitu, bagus lah. Ya saya suruh duduk aja waktu itu rukyah masal itu banyak, puluhan orang, mungkin 50 orang gitu. Dia paling depan karena dia, ya saya tahu lah dia. Nah, ketika sudah Dia kenapa datang? Mau minta rukyah? minta rukyah. Oh, padahal Ustaz. Iya. Oh. Ya karena tadi bisa ngobatin tapi sakit nggak bisa ini sembuh-sembuh. Oh. Bisa nunjukin barang lain orang lain hilang, tapi nggak tahu barang dia hilang kemana. Oh. Ya, ya itu kalau menurut saya itu dapat hidayah itu. Jadi waktu mulai rukyah, ya bacaan gitu sudah mulai gelisah gitu. Yang muncul itu dialognya dengan bahasa Arab. Padahal kalau sehari-hari walaupun dia bisa ngerti Arab, tidak bisa selancar itu. Karena kita dulu gurunya orang Arab kan bisa komunikasi ya. Kemudian saya tanya, Mas Muka, anak Abdul Latif, dia bilang gitu. Nama saya Abdul Latif. Min aina cita, dari mana kamu datang? Saya dari Baghdad. Kenapa dari Irak selalu ya? Iya. Gitu ya. Jadi sakti Ya negeri Babylon dulu dari mana? Oh, itu ya. Oh. Ya terus cerita selanjutnya, Kaifa, bagaimana kamu bisa sampai sini gitu? Dia suruh nanya, kan saya belum tahu sebelumnya, dia nggak tak cerita kan. Setelah selesai dia baru cerita. Dulu waktu dia nyantri di daerah Cirebon, tiduran di sebuah masjid. Di situ kemudian ada mimpi datangan seorang yang katanya putih gitu, rambutnya putih ini kan, ngajarin baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ini Asmaul Husna bagus, kalau kita doa dengan itu bagus. Tapi di situ diambil-ambilin, nanti baca sekian ribu kali. Kemudian di jam 1 sampai jam sekian nggak boleh kurang, nggak boleh lewat. Dia beberapa waktu gitu. Nggak saya sebutkan, nanti dicoba orang. Nah jadi yang datang hadam Jin Abdul Latif. Oh, gitu. Nanti berikutnya ada lagi tentang Abdul Jabbar, ternyata dia itu dulu wiridnya ya Jabbar ya Jabbar. Oh. Ini kita bukan nyalain wiridnya, wirid itu harus kita, tapi tujuannya itu tadi. Karena tujuannya itu tadi untuk dapat hadam, untuk bisa ngobati, untuk bisa ceramah termasuk. Oh. Makanya ada orang bilang ini dari Quran gitu. Iya dari Quran, tapi pemahamannya gimana kan gitu. Oh. Tergantung niatnya berarti ya. Tergantung niatnya ya? Itu. Bahkan ayat kursi bisa juga untuk nyatet. Oh gitu? Iya, kan itu tergantung niatnya tadi. Itu kan alat. Nah, Alat itu. Ya saya punya pengalaman lah ya. Berapa kali gitu ya. Kemarin terakhir itu. Ya pas saya lagi, ya biasalah la ilaha illallah segala macam. Zikir ya. Zikir. Tiba-tiba ada yang pet, sekelebat itu pet. Kayak sorban gitu ya. Enggak mau gua. Bagus. Enggak, gua enggak mau, gua cuma maunya sama Allah aja udah. Enggak mau. Iya, iya. Ada beberapa waktu lalu juga saya bukan pernah ya, maksudnya pernah punya pengalaman seperti itu. Ada kalau dari turunan itu kan memang nenek kakek saya itu ya orang seperti itulah ya. Iya, maksudnya
ya udah alamnya masing-masing aja udah. Ya, betul. Ini hidup saya dititipin ya kan gitu, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu udah saya nggak mau gitu. Ya. Karena Kalau dia ngikut tanpa disadari dan itu terserah Allah. Oh. Tapi udah tahu dan ini ya sudah dilepas aja. Oh, jadi kita memang harus Maksudnya menyatakan. begitu. Iya. Menyatakan itu. karena pada sampai akhir akhir itu kan berbahaya. Itu Iya. Bahayanya itu luar biasa. Bisa sendiri di ujung pas kita mau mati ya. Jadi bahasa mudahnya gini, jin itu ngikut tidak gratis. Semua ada imbal balik. Ya. Ya, imbal balik yang paling diinginkan itu iman. Yang paling mahal bagi jin itu iman. Bukan harta, bukan ini. Ya memang udah ya surah berapa Pak? Yang apa? Al-Baqarah berapa yang janjinya setan sampai diturunkan ke dunia, iblis segala macam itu kan? Ya. Ya, itu kan dari Itu situ. ada Al-Araf 17. Jadi itu memang Surat ayat 82. jadi gini, kalau ini pendapat saya. Jadi kalau memang itu manusia itu memang mempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan makhluk yang Betul lain. sekali, walakat karomna Bani Adam, sungguh Allah sudah muliakan. Ya, karena memang pertama dimuliakan, yang kedua Allah sendiri meniupkan ruhnya pada manusia, kan gitu ya. Iya. Sehingga Kemuliaannya itu. kemuliaannya itu sehingga itu tadi kok Diturunkan oleh menurunkan derajat kita gitu. Iya, betul. Udah SMA ngapain main sama anak SD kan gitu. itulah bahasanya itu. Betul ya. sehingga apa aja dari itu mereka macam-macam gitu ya, nafsu ya jelas ya, ranahnya mereka ego sama nafsu gitu ya, kan ada harta, tahta, wanita, bla 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 dan sebagainya seperti itu. Nah ini lagi saya ini Pak di rumah tuh ada lagi nunggu uang goib gitu kan. Wah. Udah kenyang. Bukan saya, bukan saya. Jadi ada tamu segala macam. Wah, suatu ketika ini tiba-tiba ada kayak nggak tahu nih, bisa dicek sama waktu dia. Jangan bisa, gue udah duduknya hilang tuh. Nah, Udah off. Udah off. nggak tahu ini halusinasi atau nggak saya segala macam. Ada kereta kencana dulu. Nggak mau gua. Jangan di sini. Ya larangnya nggak mau gua. Kalau mau ngasih duit langsung blek duit gitu. Pak, bukan apa Pak, lu pegang aja gitu udah macem-macem Pak. Repot urusannya bos. Dunia akhirat itu. Iya. Bukan apa Pak, yang korban anak turunan. Ah. Itu bahaya karena kita sudah transaksi, sudah itu tadi perjanjian. Sudah Jadi akad. jangan-jangan nih kalau di balik sisi lain ya, jangan-jangan nih. Itu barang-barang diinin ke gue supaya mengkap. Kan bisa juga gitu. Iya. Mengkap itu Oh sebuah iya, perjanjian. biar bersih, bersih. Itu salah satu hikmah. Mengkap perjanjian. Karena ketemu kayak gini kan. Ya itu takdir Allah juga, takdir Allah. Karena manusia tuh memang harus berjihad. Jihadnya itu apa? Itu tadi. Apapun bentuknya, mereka tuh setan atau segala macam itu, jin segala macam itu pasti akan menghalangi kita. Gimana caranya? Oh, walaupun istilahnya kita nggak minta, kita nggak itu, pokoknya Itu tadi Pak Ustadz tadi juga bilang kan, Nggak gratis. nggak gratis. Itu satu. Kemudian yang kedua, gimana caranya mereka pasti akan mempengaruhi kita. Entah itu dari pikiran kita, entah itu dari apapun itu. Betul. Ya, mereka akan nyerang habis-habisan. Apalagi kita sudah asyhadu anna la ilaha illallah gitu ya, udah. Enak. Misalnya gini, mau niat bikin pesantren aja, rombongan mereka datang. Udah jadi pesantrennya. Nah, belum Pak. Main aja ke tempat saya lagi bangun pesantren juga. Kita kolaborasi. gampang ya. Numpang pahala aja, numpang pahala. Enggak, dari awal sebetulnya saya lihatnya untuk bikin semacam Rumah Quran gitu. pengajian aja. Itu udah bagus. Nah, ya macam. Karena begitu mereka itu juga mereka ya Sudah ini. saya terus terang Pak, saya udah gak mau Pak ibu-ibu kayak gitu. Waduh, enggak ada. Iya kalau seperti istilahnya orang yang bisa narik gaib, uang gaib, ya itu dia orang cari mau uang. Iya, untuk dapat uang gaib minta bayaran. Iya. Lo mau dapat 1 miliar, bayar 10 juta. Nah, lo kenapa nggak lo aja yang ngambil kan? Itu masih realistis yang bikin nyetak uang itu. Nyata itu kelihatan benarnya. Amin. Oke. Baik, ada lagi tambahan? Ya udah cukup. Rupanya
Ini nih, saya terus terang terinspirasi oleh beliau. Ya alhamdulillah. Karena pengalamannya di berbagai dunia kan. Dia udah kemana-mana Pak. Sekolah. Udah 50 tahun yang lalu di sekolah di sana. Udah lulus. Sekolahnya maksudnya. Sekolahnya kita tahun 86, sekolahnya tahun 65 mulainya. Oh iya. Jadi ini waktu reuni 2005 ya? Lupa gue 2000 berapa ya? 65 tambah 50 Iya, aja. benar. 2015. 15. Baik, Ustaz, mungkin kalau itu mungkin antum ada mau tambahan itu Ustaz? Closing. Ya ini kan kaitan dengan pusaka, dengan apa itu kita menghormati tentang leluhur kita, ya tentang karya besar mereka. Bukan berarti kalau kita bicara tentang kenapa harus keris, kan juga ada yang golok, ada ya badik macam-macam. Intinya yang kita ini bahas ini adalah kaitannya dengan masalah keyakinan. Keyakinan bahwa benda ini bisa menolak bala dari kita atau bisa menarik. Oh, kalau keris ini nanti bisa narik rezeki misalnya. Nah, ini yang kita harus bersihkan, luruskan gitu. Kalau memang punya yang betul ini bernilai sejarah, ya kalau menurut kita ya lebih baik diserahkan ke ini cagar budaya atau purbakala gitu ya, biar nanti aman gitu, nggak jadi rebutan. Atau katanya mungkin harganya sekian-sekian, itu kan katanya. Yang bisa ngambil itu akan kaya duluan. Baik. Ya. Itu jadi karena tadi Nabi mengingatkan bahwa tadi ruqyah atau jampi-jampi atau mantra-mantra, kemudian jimat-jimat, ya sesuatu yang dikeramatkan yang memiliki tadi manfaat atau madarat, bisa naik manfaat atau madarat, menolak madarat, maka itu syirik. Termasuk mungkin pelet gitu, orang pelet tujuannya biar suami istri baik kan gitu, tapi itu nggak baik juga karena caranya yang nggak benar kan gitu. Ya, terus kolaborasi dengan jin ya itu. Karena kita dilarang ya minta bantuan pada jin. Surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazatul muraqa. Ini di antara manusia ada yang minta bantuan kepada laki-laki jin. Maka jin-jin itu tidak menambahkan kecuali dosa dan kesesatan. Mungkin awalnya enak begitu, tapi di akhirnya dijatuhkan. Dan di surat Al-A'raf surat 128 ini mereka nanti di akhirat akan berlepas diri dari manusia. Ketika itu manusia berkata, loh, saya dulu gini kan gara-gara kamu gitu ya. Nah kemudian ya kita dulu sudah saling memberi manfaat gitu. Saya udah bantu kamu ngikuti perintah saya, ya sekarang masing-masing. Nah, itu banyak di surat Al-Hasyr juga ada tentang itu. Jadi jin itu nanti akan mengatakan, ya sekarang urusan masing-masing gitu. Awalnya dia memerintahkan berbuat ini dan itu. Nah, jadi kalau Ibnu Qayyim itu dalam kitab Talbisul Iblis namanya ya. Oh, ada tuh. Ada. Saya juga lagi menerjemahkan namanya Ensiklopedia Ruqyah. Keseluruhan ada 7.500 halaman. Nah, insya Allah nanti kita launching bulan ini Februari. Karena ada daurah nasional Ruqyah Syariah. LPMB itu yang di Jakarta tanggal 22 sampai 23 kita menghadirkan saya namanya Abdul Barok ya, penulis ensiklopedia Ruqyah ini. Kalau bahasa Arabnya itu Nahwa Mausu'atin fi Ilmi Ruqyah, ada 14 jilid. Karena jilid yang 14 ini panjang karena fatwa-fatwa itu kita ada jadikan 2, jadi ada 15 jilid insyaallah. Jadi saya bagian yang mendapatkan amanah untuk terjemah, tapi nggak mungkin dalam waktu yang dekat ini saya bisa terjemahin sendiri. Akhirnya teman-teman yang sudah ini, saya nanti yang murojaahnya apa itu koreksi ya, koreksi dan akhir. Tinggal satu yang belum saya koreksi, jilid 6 sama jilid 8. Yang lain sudah naik cetak. Ini promo juga. Kalau dulu nanti kita bikin sesi sendiri. Oh, itu kalau dikaji Masya Allah, luas sekali. Jadi Imam Ibnu Qayyim tadi mau menyebutkan itu kan, setan itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ini kalau dalam surat An-Nisa 119, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amrannahum fala yubtikunna adzanal aman. Jadi tingkatan yang pertama setan itu ingin menyesatkan manusia.
Sungguh kami akan sesatkan manusia. Yang pertama itu adalah dengan iman. Ya, misalnya ya dia pindah keyakinan, pindah agama itu sudah paling tinggi itu yang istilahnya nilai yang 100-nya. Nah, tapi kalau di setan nggak mampu, ya diturunkan. Oh, dia masih nyembah Allah tapi juga nyembah yang lain. Itulah disebut syirik kan gitu. Kemudian diturunkan lagi kalau saya nggak mampu menggunakan syirik, ya mungkin ada yang diturunkan lagi yaitu melakukan amalan-amalan yang dikira baik ternyata nggak dicontohkan Nabi. Akhirnya juga ya dia melakukan sesuatu tapi tidak dapat apa-apa yang disebut dengan amalan bid'ah itu. Kemudian yang tingkat berikutnya kalau nggak mampu maka setan akan mengurangi potensi pahala yang akan kita dapat. Misalnya nih kita itu punya waktu, punya kesempatan untuk sholat jamaah. Nah, sebentar lagi udah mau jamaah. Lah ini kan karunia, tapi setan bisa aja mengurangi itu. Padahal kamu nggak apa-apa sholat di rumah aja. Padahal 27 di sini cuma 1 kan gitu. Berarti mengurangi potensi pahala yang didapat. Itu kalau masih kebaikan, ya inginnya dia sampai manusia itu sangat sedikit amalnya gitu. Sangat ringan amal baiknya. Nah, makanya di surat Al-Qiyamah Al-Qari'ah tentang kiamat itu Allah itu menyebutkan tentang kualitas amal. Wa amman saqulat mawazinuhu. Adapun yang berat timbangan amal kebaikannya. Bukan kasurat bahasa Arab kalau banyak gitu. Kan mungkin orang lihat banyaknya, tapi dilihat timbangannya, beratnya. Karena bisa jadi tadi orang umurnya pendek, mungkin setahun bisa mengalahkan umurnya 100 tahun. Misalnya 100 tahun tapi dia sholatnya di rumah saja. Yang 3 tahun, yang umurnya cuma 3 tahun Islamnya misalnya nih, atau 3 tahun tobatnya, setiap hari jamaah kemudian nih, itu bisa nyalip itu. Jadi apa namanya, Allah memberikan keberkahan pada ibadah dengan nilai pahala yang berlipat-lipat. Seperti misalnya sholat di masjid kita biasa ini kan 1. Kalau di Masjidil Haram itu kan 100.000 kali. Bandingannya dengan yang tempat lain. Dan kaitannya dengan waktu misalnya waktu nanti di Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Nah, sekali kita ibadah di situ ketemu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 82 tahun lebih kan gitu. Masya Allah. Nah, itulah setan itu ingin berusaha mengurangi itu potensi-potensi itu. Maka jangan sampai kita nanti kembali kepada Allah kosong gitu. Karena diambilin setan itu kan. Ya, itu cara. Baik, luar biasa nih. Terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita ya. Ya, mohon maaf kalau banyak salahnya. Baik, terima kasih banyak nih Ustaz Ahmad Junaidi. Nanti mudah-mudahan kita bisa bikin program berikutnya, tema-temanya gitu. Insyaallah. Kita siap standby, bisa bantu buat teman-teman nih. Thank you banget nih Aryo, Satrio, Yudi, Pras. Walaupun tadi Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.